Yusasa Pratama dengan NIM 210311085. Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara edukasi dan integrasi di masa pandemi. Menurut rembulan Catra Bayu Biru Asep Sepudin Sarbin, analisis integrasi digital terdapat pembelajaran mandiri di masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dunia telah dilanda oleh COVID-19 atau virus corona. Begitu pula di Indonesia. Hal ini menyebabkan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi online atau daring. Menurut Distance Education, di Indonesia pemerintah membuat keputusan mendadak dengan menutup segala jenis kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran, dan memindahkannya menjadi belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Selama pandemi COVID-19, banyak pelajar yang tidak pernah memiliki pengalaman yang memadai dengan pembelajaran online, dan mereka berkewajiban melakukannya dengan dukungan minimal Husain et al. 2020. Individu belajar melalui teknologi tidak hanya mengharuskan untuk memiliki keterampilan dan kemampuan yang terkait dengan penggunaan alat-alat teknologi, tetapi juga pengetahuan mengenai norma-norma dan praktik-praktik penggunaan yang tepat, yang dikenal dengan integrasi digital. Meyers et al. 2013. Teknologi memiliki peran kunci dalam mendukung manajemen pengetahuan, tetapi perlu tahu cara menggunakan integrasi digital. Silamut dan Petsangsri 2020. Integrasi digital adalah istilah yang populer digunakan saat ini. Integrasi digital diartikan sebagai suatu keterampilan individu dalam menggunakan perangkat digital untuk mendukung pencapaian tujuan dalam situasi kehidupan individu. Python dan Huage 2010, Martin dan Guezeki 2006. Menurut Tecatawiwan and Frisersin 2018, kriteria integrasi digital terdiri dari 4 faktor yang mengandung 12 indikator, yaitu yang pertama, keterampilan operasi, terdiri dari 3 indikator. Kognisi. Kognisi adalah indikator yang mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi dan media digital. Ini mencangkup pemilihan dan diskriminasi penggunaan teknologi dalam berbagai situasi dan cara yang tepat. Yang kedua, indikator invensi atau penemuan, mengacu pada kemampuan untuk mengintegrasi dan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dan media digital untuk menemukan pekerjaan, menciptakan pengetahuan, atau melakukan inovasi. Yang ketiga, indikator presentasi adalah kemampuan untuk menyajikan konten digital dalam berbagai format,
seperti pemilihan format yang sesuai untuk audiens target, yang memberi dan untuk menerima umpan balik yang efektif. Faktor kedua, keterampilan berpikir, terdiri dari analisis, evaluasi, dan kreativitas. Analisis adalah kemampuan mempertimbangkan, mencerna, menafsirkan, dan menemukan hubungan konten dalam informasi digital. Ini termasuk mengatur konten dalam format seperti mengurutkan, mengklasifikasikan, atau menghitung untuk meringkas atau tujuan khusus lainnya. Evaluasi adalah kemampuan menilai informasi dalam hal kebutuhan, pemanfaatan, akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan. Selain membedakan informasi yang salah, propaganda, dan ujaran kebencian. Kreativitas melibatkan kemampuan pemecahan masalah, menjawab dengan beragam, fleksibilitas, dan berpikir positif yang diterapkan pada penemuan dan pengetahuan baru untuk kepentingan umum. Faktor ketiga, keterampilan kolaborasi, terdiri dari 3 indikator, yaitu kerja tim, jaringan, dan berbagi. Kerja tim adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan media digital bekerja sama dengan orang lain baik sebagai pemimpin atau anggota tim. Indikator jaringan adalah kemampuan untuk membuat atau berlangganan grup jaringan online untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Berbagi adalah kemampuan untuk bertukar informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam format digital dan melalui saluran yang tepat dengan memperhatikan nilai dan kegunaan bagi penerimanya. Faktor keempat, keterampilan kesadaran, terdiri dari 3 indikator, etika, hukum melek huruf, dan menjaga diri. Etika mengacu pada praktik yang diterima oleh masyarakat secara umum. Integrasi hukum adalah pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan dan akses teknologi informasi dan media digital. Melindungi diri sendiri adalah kemampuan untuk mengelola data pribadi dengan mengenai risiko yang melekat di internet. Keterampilan menggunakan teknologi digital mempermudah seseorang untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Knowles 1975-18 memberikan definisi yang paling banyak diterima pembelajaran mandiri sebagai proses, di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber daya manusia dan material untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Berdasarkan Hiemstra and Brockett 2012, faktor yang mempengaruhi pembelajaran mandiri individu yaitu person, proses, dan konteks. Person atau orang ini termasuk karakteristik individu seperti kreativitas, refleks kritis, antusias, pengalaman hidup, kepuasan hidup, motivasi, pendidikan sebelumnya, ketahanan, dan konsep diri. 2. Proses ini melibatkan transaksi belajar mengajar, termasuk fasilitas, keterampilan belajar, gaya belajar, kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi gaya mengajar, dan keterampilan teknologi. Konteks ini mencangkup iklim, lingkungan, dan sosial politik, seperti budaya,
kekuasaan, lingkungan belajar, keuangan, gender, iklim belajar, kebijaksanaan organisasi, lingkungan politik, ras, dan orientasi seksual.